sampai hulu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam renungan harian Resort GKI Pulang Pisau bersama saya Vikaris Elma Januarika, Vikaris yang melayani di Jemaat Sang Pamarto. Nas yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini diambil dari Yosua pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-24 dengan perikop ke-12 batu peringatan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pengalaman memiliki warisan bagi banyak orang pasti menyenangkan. Ada yang senang karena bentuk warisannya misalnya berupa uang, harta benda dan sebagainya. Ada juga yang bangga karena warisan itu meninggalkan kenangan yang baik, bahkan pelajaran yang berharga. Pada nas kita hari ini, Allah memerintahkan agar Yosua memilih 12 orang sebagai perwakilan dari suku Israel. Mereka ditugasi untuk mengangkat 12 batu dari sungai Yordan. Batu-batu itu adalah tanda peringatan perbuatan besar Tuhan tak kala Dia membelah sungai Yordan. Perbuatan ajaib itu membuat bangsa Israel dapat menyeberang. Tampaknya pembaca pertama kitab Yosua masih dapat melihat batu-batu itu. Sepanjang pasal ini ada sebuah penegasan agar tetap mengingat sejarah. Jika anak-anak Israel bertanya apa arti batu itu, orang Israel harus menjawab. Mereka harus menunturkan tentang keajaiban perbuatan Tuhan. Pengalaman hidup bersama Allah akan menjadi warisan dan kesaksian bagi keturunan atau generasi selanjutnya. Akan tetapi seringkali kita mudah melupakannya, Bapak Ibu. Kita kerap melalaikan pekerjaan tangan Tuhan. Bahkan bisa jadi banyak orang tua tidak lagi mewariskan harta karun ini kepada anak-anaknya. Para orang tua mungkin lupa mewariskan kesaksian betapa besar Tuhan lewat karyanya. Padahal inilah warisan terbesar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Warisan yang menguatkan iman karena Tuhan selalu bekerja dalam sepanjang sejarah. Tuhan sudah memberikan kepada kita sebuah harta yang tak ternilai harganya. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai tebusan dosa bagi dunia. Salib menjadi tanda terbesar perbuatan Allah. Dia nyata dan bertindak dalam sejarah. Dia menganugerahkan keselamatan di dalam Kristus. Apakah kita sudah menerima harta terbesar itu? Jika sudah, tugas kita selanjutnya adalah mewariskannya kepada generasi berikutnya. Mereka harus mengalami warisan ini, dan ini adalah warisan yang harus dimiliki semua umat manusia dalam sepanjang kehidupannya. Amin. Untuk pemberitaan firman Tuhan, kita mengambil saat yang teduh. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk karya keselamatan Tuhan melalui kayu salib sebagai warisan terbesar dalam hidup kami sebagai orang percaya. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang dapat mewariskan kabar baik ini kepada generasi penerus kami. Bapa, pada saat ini kami menaikkan doa kami terkhususnya bagi jemaat-Mu dan gereja-Mu yang ada di Saka Kajang, Gereja Talitakum. Tuhan, diberkati setiap orang-orang yang mengambil tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan, baik itu pendeta, penatua dan diakon, guru-guru sekolah hari Minggu, bahkan seluruh jemaatnya Tuhan. Diberkati senantiasa hidup dan kehidupan mereka, diberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, diberikan mereka kesehatan dan kekuatan, bahkan kemampuan yang datangnya daripada Engkau Bapa. Biarlah melalui berkat-berkat Tuhan yang boleh mengalir dalam kehidupan mereka, mereka boleh memakai berkat itu untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang baik dan hebat. Engkau Allah yang benar-benar dapat kami andalkan dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Diberkatilah setiap jemaat-Mu yang ada di Gereja Talitakum Saka Kajang. Apapun itu Tuhan, setiap program kerja mereka, pakailah Tuhan, agar melalui setiap program kerja tersebut nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kami dengan segala keberadaan kami. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami akhir dan kami alaskan doa ini di dalam doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.